Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Aisyah Bajuri, Pak Zakat. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa amma wa amma athmanu fasyai'ani az-zahabu wal fiddatu matrubaini kana aula wa sayati nisabuhuma. Adapun bermula asman, itu nasiya maka bermula dengan asman itu dua perkara. Mana dua itu? Emas dan perak. Yang dicetakkan keduanya itu adalah keduanya ataupun belum dicetakkan. Dan selagi akan datanglah ukurannya. Nisab emas dan juga nisab perak. Dalam salah gitu. Ya. Qauluhu wa ammal athmanu ay allati hiya thaniyatu minal khamsil mutaqaddimati. Bermula kata fatul qarib, adapun bermula asman. Ay asman allati, dianya asman itu yang kedua. Dari mana yang kedua? Daripada yang kelima yang telah terdahulu. Daripada 5 yang telah terdahulu. Wajib zakat ada 5 perkara. Sekarang habis mawashi, sekarang masuk asman yang kedua. Wal asmanu jam'u samanin. Bermula asman itu jamak daripada samanin. Sama-sama seperti jamalin wa ajmalin. Jadi jamalin itu mufrad, wa ajmalin itu jamak. Wa qawluhu fasyai'ani ay fahiya syai'ani. Bermula kata Fathul Qari fasyai'ani ay, maksudnya apa? Ada takdir. Fahiya syai'ani. Bermula dengan asman itu ada 2 perkara. Wa qawluhu az-zihabi wal fiddati badalun min qawlihi syai'ani. Bermula kata Fathul Qarib, emas dan perak itu, zahab dan fiddah itu badal daripada kata syai'ani. Mana 2? Emas dan perak. Wal aslu fi wujubi zakati fihi ma qabla al-ijma'i qawluhu ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddati al-ayata. Bermula asal dalil pada kewajipan zakat padanya emas dan perak sebelum terjadinya ijma' ulama, itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Bermula orang-orang yang menyimpan oleh mereka itu akan emas dan akan perak. Al-ayah, sempurna olehmu akan ini ayat. Jadi ijma' sekarang wajib zakat ada ijma' maksudnya. Ya. Ada ijma' daripada ulama berdasarkan dalil. Dalil walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Jadi macam mana kita faham maksudnya? Tak tahu lah. Kan ijma itu bukan dalil ini. Ijma itu harus ada bersandar kepada yang lain kan. Ijma Ya, ya. bukan dalil yang berdiri sendiri. Tapi Oh, ijma itu gitu. ijma atas ayat, ijma atas hadis, mesti ada dalilnya. Oh. Ini ijma' kat atas ayat ini Ustaz nah. Artinya semua ulama memahami dari ayat ini bahwa emas perak zakatnya wajib. Ha. Jadi sisi mana kita faham Ustaz? Ini harus ada lanjutan. Karena orang-orang Oh. yang menyimpan emas dan perak nanti disiksa dalam neraka kan gitu. Oh, Emas gitu perak ah. itu dijadikan gosok kan. Oh, okey 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 okey. Fatukwa jibahuhum kan nanti ujungnya gitu. Maka Ha. digosoklah jidat-jidat mereka, lambung mereka. Berarti ancamannya berat Oh. kan. Itu Oh, ya pertanda. ya ya. Nah, itu. Okey. Fa innal kanza huwa alladhi lam tuadda zakatuhu. Walau kana fawqal ardi. Maka bahasanya simpanan kanzu, dianya simpanan kanzu itu alladhi yang tidak, simpanan yang tidak ditunaikan akannya zakat.
sekalipun ada ianya kanzu itu di atas bumi. Ini gimana nih? Jadi kanzon itu asalnya gudang, Ah, tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan kadang ada waham harus dalam tanah, Ustaz. ya. Ya kan? Hmm. Nah, tapi yang dimaksud di sini kandu ini harta yang tidak dibayar zakat. Mau disimpan di mana terserah, apa dalam tanah, apa bukan, apa dalam Oh, lemari, apa dalam berangkas. Nah, itu yang diambil tidak dibayar zakatnya. Terserah mau disimpan di mana. Sungguhnya kan dianya kan itu alladzi harta. Lam tu ah, ada yang tidak ditunaikan akan zakatnya alladzi harta yang tidak dibayar zakat namanya kanzon. Sekalipun ada ya di atas bumi. Berarti pemahamannya pada dasarnya kanzon itu harta di dalam bumi, Ustaz. ya, ya, ya. Kayak rikat gitu ya. Hmm, Itu kita oke. pahami dari ucapan faukal ardi. Apalagi ada di depan walau kana tahtal ardi kan. Lanjut dulu. Hmm. Wa ma udiyat zakatuhu wala yusamma kanzan walau kana tahtal ardi. Dan bermula barang yang ditunaikan akan zakatnya barang itu tidak dinamakan akannya barang akan simpanan sekalipun ada ianya barang itu di dalam bumi. Oh, Nah, konsep dia gini. Kanzu ni adalah satu benda di dalam bumi, Ustaz eh? ya, Jadi, ah, di sini bukan mau kata kanzu itu maksud benda dalam bumi ataupun luar bumi. Sekarang apa benda yang tidak dibayar zakat, tidak kiralah dia itu di dalam bumi, luar bumi, maka dinamakan itu kanzu. kanzu kan? Hmm. Itulah yang diancam oleh Allah nanti kan. Hmm. Okay. Masuk sini orang yang menyimpan maksudnya mereka ni seolah tidak membayar zakat kan? Ya, mana menyimpan di sini berarti nggak bayar zakat. Dimanapun taruh hartanya, apa di bank, apa di mana kan? Terserah kan? Ah, Nggak pengaruh tempat. ah, ya, ya, ya. Jadi maksud ni dan orang-orang yang tidak membayar zakat oleh mereka itu, tidak menunaikan zakat oleh mereka itu akan emas dan perak. Gitu kan? Ya, Okey. Maf qauluhu mafrubaini kana aula. Kata Fathul Qorib yang dicetakkan keduanya itu ada ianya emas ataupun belum dicetakkan. Asyara bidzalika ila annal musannifa arada bil athmani mutlaqaz zahabi wal fiddati. Mengisyarat ianya Fathul Qorib dengan demikian kata kepada apa misyak kepada bahawasanya musannaf itu menghendaki ia musannaf dengan asman akan apa menghendaki akan mutlak emas dan perak. Jadi masuk walau wa illam yakuna mafrubaini sekalipun tidak adalah keduanya itu yang dicetakkan belum dibuatkan emas gitu kan dibuatkan cincin gitu maksudnya dicetak maksudnya belum diberikan harga. Bukan dalam bentuk uang emas atau uang perak. ataupun dia belum dijadikan emas itu belum dijadikan gelang tu Ustaz belum maksudnya. Nah, itu hiasan namanya. Maksudnya begini, ini perbedaan madrub. Madrub itu diberi nilai, Ustaz. Kayak uang dirham zaman dulu. Ini satu dirham udah dalam bentuk uang. Kalau ghairu madrub bebas, baik hiasan ataupun batangan. Hiasan atau batangan namanya ghairu madrub. Oh, okey 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 okey. Wah, Kalau betul madrub itu betul memang uang, Ustaz. Jadi dulu kan ada satu dirham gitu. Satu ya. dinar, ya kan? Hmm, Satu dinar ya. nilainya berapa? Udah ada nilainya kan? Berapa Ya. gram misalkan satu dinar. Ada yang masih dalam bentuk batangan. Batangan itu namanya Hmm. ghairu madrub atau dalam bentuk Oh, okey. hiasan. Jadi Hmm. jangan kita masuk hiasan karena hiasan nanti kan ada belum tentu wajib zakat. Ya tergantung hiasannya untuk apa. Kalau hiasan untuk istri kan nggak wajib zakat, Ya, ya, ya. kecuali hiasan yang Oh, haram. oh. Makanya dua macam Okey. aja, dicetak sama tidak dicetak. Tidak dicetak itu bisa dalam bentuk batangan, bisa dalam bentuk hiasan, cincin segala macam, umum. Hmm. Okey. Walaupun nanti ada Maksudnya tafsir kan lagi, walaupun nanti ada tafsir lagi. uh, okey Ustaz. Sebenarnya wajib zakat ni sama ada ni sudah dicetak, dijadikan wang, dijadikan Hmm. harganya Ustaz Ya, ataupun kalau belum. Kalau belum tu maksudnya masih uang, masih emas batangan, sekilo emas kita, ah wajib zakat emas juga. kita Hmm. Ataupun masih lagi emas yang diambil di dalam parit itu Ustaz di dalam Ya, masih tambang emas uh, kan? tambang emas Hmm. Mana itu wajib zakat juga Ustaz Wajib. Okey okey.
Maknanya sekarang ni asal emas saja tak kira dia itu belum dia jadi wang ataupun dia itu udah jadi gelang itu Ustaz gitu juga ah? Secara umum begitu sementara kan. Ke- Okey okey. Atau masih kilauan atau masih emas baru dipanen kan? Misal. Baru dipanen. Maka itu dia wajib zakat sekarang ni Ustaz. Sekarang ni Ya. wajib zakat. Jadi Wawah intinya hasanun. intinya begini, nanti tergantung cara. Yang penting dia Ah, namanya emas, bentuknya terserah. Yang ya penting ya. emas dan Okey. perak, bentuk bebas. Ya ya. Mau Okey. bentuk uang atau bukan? Nah itu. Maka wajib zakat. Wawah hasanun syarat bermula dianya isyarat itu yang bagus pada syarak Ustaz eh. Hmm. Gitu Ustaz eh. Ya, Hmm. Wa in kana ghaira mutabaqin li tafsil atmani lughatan fa inna hiya dananiru wa darahimu khasatan. hmm. Sekalipun ada ianya asman itu bukan sesuai bagi sekalipun ada ianya Ucapan. emas dan perak Ustaz eh, mutlak. Ah, Sekalipun ada ia mutlak Bukan. itu ah, Tadi bahwa dianya ucapan Fathul Karib madrubaini madrubaini kana omla. Itu bagus lah. hmm, Sekalipun ada ianya ucapan Fathul Karib yang hmm, dimaksud dengan asman yaitu madrub atau bukan, sekalipun ada ianya ucapan atau sekalipun ada ianya pemaknaan asman di sini, itu ah, tidak sesuai bagi tafsir asman secara bahasa. hmm, Karena asman secara bahasa alat bayar, Ustaz. Asman kan hmm, sama non kan? ya ya. Namanya alat bayar kan emas dan perak yang sudah jadi dalam bentuk duit, udah ada nilai tertentu. Ya, ya, ya. Nah, Hmm. nah ini. Fainaha sesungguhnya asman pada bahasa itu uang dinar dan uang dirham secara khusus. Oke. Maknanya maksud ini maknanya maksud ini betul dah maksudnya. Cuma pemakaian asman itu Ustaz patut ditafsirkan itulah dengan emas dan perak. Ah, Walaupun Hmm, hakikatnya asman itu pada bahasa dia itu adalah khusus untuk wang dan emas dan uang perak Ustaz eh. ya. Okey. Jadi karena kembali ke mutlak juga boleh, sekalipun ada ianya mutlak makna asman di atas kan. Ah, hmm. Itu mutlak emas dan perak Ustaz eh. Ya, Itu ketiadaan sesuai bagi mentafsirkan asman pada bahasa. Itu. Kama qalahu sehingga barang pendapat ataupun keterangan yang telah berkata akannya keterangan tentang inilah tentang uh, mutlak emas dan perak ini sesuai tidak sesuai bukan pada pemakaian makna dua oleh Imam kelihatannya Nawawi ha? kelihatannya kama ini kan Ha? makna asman pada lughat. Ya itu Hmm. Jadi Imam Nawawi ini menyokong menceritakan tentang ni lah mana asman pada luar ini emas perak dah lah Ya, wang emas dan perak. Itu yang kata Imam Nawawi dalam kitab tahrirnya. Fala tutlaqu lughatan illa 'alal madrubi minhuma. Maka tidak dipakaikan akannya asman pada bahasa kecuali di atas yang telah dicapkan daripada keduanya emas dan perak. Jadi asman ini kalau sebut asman maka dia itu telah dipakaikan untuk sesuatu yang telah dijadikan wang. Itu Ustaz. ya. Uh, luar boleh tak? Ada lagi. Qalu wa sayati nisabuhuma. Dan selagi akan datang oleh nisab keduanya emas dan perak. Artinya nisabu zahabi wal fiddati. Ini macam mana ni? Qaulu ni. Qaulu tak nak balik Ya, bermula ucapan syareh. Wasayati nisabuhuma. Huma ini kembali ke mana? Nisabud zahabi wal fiddati. Artinya nisab emas dan perak. Di mana datangnya? Fi qouli pada ucapannya syareh nanti atau musannif. Wa nisabuz zahabi Hmm. 20 misqalan.
Ma'a qaulihi wa nisabul waraqi mata dirhamen. Itu cara Oh, mengartikan kan itu ibaratnya depan sih, Ustaz, eh? di depan. Okey. Fadhamiru raji'un lidha, kalau maka bermula domer itu kembali bagi emas dan perak. Kama huwa kama barang dia barang keterangan itu yang zuhir daripada kalamnya Fathul Qori, Ustaz, eh? Itu kalamnya musannaf. Kalamnya musannaf. Wa yakunu syarihu, dan adalah syarih itu diam daripada memberitahu di atas memberitahu di atas mendatangkan keterangan nisab haiwan. Kerana apa? Kerana berserah di atas pengetahuan. Dari mana pengetahuan? Daripada barang yang akan datang, ia barang. Jadi syarah dia pun tidak menceritakan tentang nisab binatang. Kenapa? Ke depan nanti ada juga penerangannya. Wa yab'adu ruju'uhu, dan jauh oleh kembalinya Domer. domer bagi masyah, padahal bermula asman itu sekalipun ada ia itu lebih faedah. Nah, Ini macam mana tadi? wayab adu dan jauhlah oleh kembalinya domer nisab rumah bagi masyah dan bagi asman. Paingkana sekalipun ada ianya rujung itu lebih berfaedah. Jadi masalahnya begini Ustaz. Ya. Sesudah beliau membahas ada 5 yang wajib zakat, masyah, yang kedua asman. Sesudah asman, di sini beliau menyatakan wasayati nisabuhuma, dan akan datanglah oleh nisab keduanya asman, yaitu emas dan perak. Sesudah beliau membahas masyah di atas, beliau nggak membahas wasayati nisabuha, akan datanglah oleh nisabnya masyah, nggak ada di atas. Oh. Sehingga huma ini ada kemungkinan bisa saja akan datanglah oleh nisab keduanya masyah dan asman. Ada kemungkinan Ya, ya. huma kembali ke masyah dan asman. Tapi di sini nggak cocok karena sudah duluan beliau menjelaskan asman itu emas dan perak. Jadi huma kembali ke emas dan perak. Ya. Jadi kenapa juga Musannef atau Fathul Karim nggak menjelaskan bahwa nisab masyih ada di depan kan gitu? Ya. Nah ini wayakunu syarihu sakitan adalah syarih itu diam dari memberitahukan tentang mendatangkan penjelasan nisab masyih. Itikalan karena bersandar kepada pengetahuan dari ma yang akan datang ini mah. Jadi mungkin beliau nggak membahas bahwa nisab masyih sekian-sekian karena memang di depan ada pembahasannya. Tapi terasa tidak adil. Kenapa sesudah membahas asman beliau menyatakan wasayati nisabuhuma? Sesudah masyih nggak ada wasayati nisabuha kan gitu. Ya. Sehingga khawatir kalau nggak ada masyih, ada kekhawatiran kalau huma ini bisa kembali ke masyih dan asman. Nah, itu Ustaz. Nyambung nggak Ustaz? Ustaz. Jadi maksudnya ini dia mendatangkan saja ya, Ustaz. Ya biasalah. Protes kan dikit. Dari berat, Ustaz, eh? Kembali keluar Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubi zakati fiha ay atmanu atmani khamsatu asya'a al-islamu wal hurriyatu wal maliku at-tamu wan nisabu wal haulu. Oke. Wa sayati nisab bayan zalika. Dan bermula syarat wajib zakat padanya emas dan perak itu ada 5 perkara. Mana 5 perkara itu? Islam, merdeka, milik yang sempurna, nisab, dan juga setahun penuh. Okey. Dalam sana. Ya. Qaulu wa syaraitu wujubi zakati fiha. Bermula kata Fathul Qari dan bermula syarat wajib zakat padanya. Dhamiru a'idun, bermula domer itu kembali di atas asman. Padanya asman. Walidzalika qala syarihu ay al-athmanu. Dan oleh kerana demikian apa? Domain itu kembali atas asman. Berkata oleh Syarih Fathul Qari, maksud ay al-athman itu
tafsir menjelaskan dalam Fathul Qorib, dia menulis ibarat al-Athman menafsirkan domer. Walau qala fihi ma bi dhamir tasniyati, dan jikalau berkata ia Fathul Qorib fiha, bukan fihi ma, bukan fiha, dengan membuat domer tasniyah, liya'udu ala zahabi, untuk supaya apa dia perlu buat domer tasniyah? Supaya kembali ianya domer di atas emas dan perak. Lakana aula, sungguh ada ianya membuat dhamir tasniyah itu terlebih aula. Kalau musannif buat bukan fiha, fihima, maka itu yang lebih cantik. Hakaza al-Muhsyi. Sedemikianlah juga berkata oleh Muhsyi. Kerana apa berkata Muhsyi? Kerana mengikut bagi Syekh Khatib. Kenapa mengikut Syekh Khatib? Likauni ruju'i al-athmani rubama. Kerana keadaan kembalinya dhamir bagi asman. Jadi apa? Rubama. Boleh jadi yuwahhamu. Boleh jadilah terfaham, tersangka oleh ikhtisasnya, terkhususnya. Kembali itu dengan yang dicetakkan daripada emas dan perak. Dengan meninjau bin nazari lil lughati, mandang bagi luah. Tapi padanya itu jauhlah tafsirnya. Gimana Ustaz? Kita lihat kan? Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara itu wujub zakat fiha. Bermula ucapan syarih dan bermula syarat wajib zakat padanya. Fiha, padanya itu ad-dhamiru aidun al asman. Bermula dhamer fiha itu kembali kepada asman. Nah, walidzalik, karena itu kembali ke asman, qala syarih, berkata oleh syarih ay asman kah? Artinya syarih menyatakan fiha ail asmani, karena ha kembali ke asman. Kenapa beliau menjelaskan? Karena ada yang protes, Ustaz. Ada yang protes. Protes ibarat. Kenapa asman? Kenapa fiha? Maksudnya fihi mah kan? Karena asman di atas kan sudah ditafsirkan. Makna asman emas dan perak. Ya, Mestinya fihi mah kan gitu. Nah, ya. kemudian walau qala fihima, jikalau berkata oleh syarih fihima dengan dhamir tasniyah, liya'uda supaya kembali ianya dhamir kepada az-zahabi wal fiddah, kepada emas dan perak, lakana aula, sungguh ada ianya perkataan syarih itu lebih utama. Ya, hakadha qala al-Muhsyi tab'an li Syekh Khatib. Demikian telah berkata oleh Muhsyi, ini atau Muhsyi Syekh Barmawi ini. Demikian Oh, berkatalah oleh Syekh Muhsyi karena mengikuti bagi Syekh Khatib. Artinya, yang menyatakan ibarat fihima lebih baik dari fiha, itu ucapan Syekh Barmawi dan ucapan Syekh Khatib. Artinya Syekh Khatib lebih duluan dari Syekh Barmawi. Syekh Barmawi mengikuti Syekh Khatib. Karena Syekh Khatib Syarbaini juga membuat hasyiah terhadap Fathul Qarib kan? sorry. Nah, nah itu. Tapi Syekh Bajuri di sini nggak mendukung. Syekh Bajuri di sini nggak mendukung bahwa lebih baik fihima, enggak. Nah, yang menyatakan seandainya syarih menyatakan fihima menggunakan dhamir tasniyah agar kembali ke emas dan perak, itu ucapan Syekh Muhsyi karena mengikuti Syekh Khatib. Apa alasan Syekh Muhsyi dan Syekh Khatib? Likauni ruju'ihi lil asmani rubama yuhimu ikhtisasahu bil madrub min az-zahabi wal fiddah bin nazri lughati. Karena keadaan kembalinya dhamir bagi asman, andaikan dhamir fiha kembali ke asman saja, karena keadaan kembalinya dhamir bagi asman itu kadang-kadang memberi waham ianya kembali. Ikhtisasahu, akan terkhususnya asman dengan yang dicetak dari emas dan perak dengan dilihat bagi lughat. Bermula syarat wajib zakat padanya asman. Kalau ha kembali ke asman, sedangkan asman secara bahasa yaitu uang emas, uang perak. Enggak masuk emas kilauan atau perak kilauan, kan? Mesti
emas dan perak yang sudah dicetak jadi alat tukar, kan gitu. Hmm. Makanya nggak bagus kalau kembali ke asman, karena keadaan kembalinya domer bagi asman kadang-kadang memberi waham ianya kembali akan terkhususnya asman dengan madrub. Seolah-olah yang wajib zakat cuma yang dicetak dari emas dan perak. Kalau kita lihat kepada makna asman secara lughat. Nah itu Hmm. alasan Syekh Khatib dan Syekh Barmawi menyatakan lebih baik fihima supaya jelas kembali ke emas dan perak dalam bentuk apapun. Daripada fiha kembali ke asman, asman ada macam-macam makna kan gitu. Nah, ini kata Syekh Bajuri, wa fihi bu'dun, wa fihi bu'dun dan padanya kembali domer ke asman mewahamkan seolah-olah asman itu cuma madrub saja. Wafihi dan padanya waham seolah-olah memberi waham itu jauh. Nggak mungkin kita paham. Ketika dhamer fiha kembali ke asman, nggak mungkin kita memahami maksud asman yaitu khusus uang emas, uang perak. Nggak masuk emas kiloan misal. Padanya waham itu jauh. Kapan jauh? Ba'da tafsiriha syar'an bima yashmulul madruba wa ghairahu. Sesudah menafsirkannya asman pada syara dengan sesuatu yang mencakupinya akan madrub dan lainnya madrub. Bukankah sebelumnya beliau sudah menjelaskan makna asman itu mutlak emas, mutlak perak, baik tercetak atau tidak. Jadi nggak ada waham lagi. Gimana Ustaz? Ya. Sedikit lagi saya baca biar nyambung. Illa ayyuqala, kecuali bahwa dikatakan orang. Oke, kalau alasan Syekh Mushi dan Syekh Khatib menyatakan fihima lebih baik, tapi alasannya di depan ini oke. Illa ayyuqala, kecuali bahwa dikatakan inna zalika asrahu fil maksud. Sesungguhnya demikian, demikian menggunakan ibarat fihima itu lebih jelas dalam tujuan. Itu oke kalau itu alasan. Tapi kalau memberi waham tadi itu nggak diterima. Syekh Bajuri masih menambahkan alasan wal aula fi taujihihi ayyuqala. Bermula yang lebih utama dalam mentaujihnya. Bermula yang lebih utama dalam mentaujih, dalam memberikan alasan bahwa lebih baik menyatakan fihima daripada fiha. Masih kembali ke situ. Wal aula fi taujihihi. Bermula yang lebih utama dalam mentaujih, dalam memberikan wajah, memberikan alasan lebih baik ucapan fihima. Itu ayuqala bahwa dikatakan likaunid dhamira likaunid dhamiri raji'an akrabi madzukurin. Karena keadaan dhamir itu kembali bagi yang paling dekat sebutan. Dhamir kan yang lebih bagus kembali ke marja' paling dekat. Yang paling Ya. dekat dengan fiha yaitu al-fiddah wa zahab, emas dan perak. Kalau asman kan jauh. Hmm. Nah, bermula syarat wajib zakat fiha. Kembali ke asman, asman jauh di atas matan. Makanya lebih bagus fihima, yaitu kembali ke emas dan perak. Nah, itu alasannya lebih bagus. Ini kan fasyai'ani Ya. adzahabu wal fiddatu kan? Ya. Nah, jadi kesimpulannya, andaikan musannif menyatakan wasyara itu wujubi zakati fihima, itu lebih bagus. Apa alasannya? Karena yang lebih dekat yaitu fiddah dan zahab di belakang. Adapun asman jauh. Tapi kalau alasan memberi waham, kalau kembali ke asman seolah-olah yang wajib zakat cuma uang doang, uang emas, uang perak itu nggak masuk. Nah, gimana Ustaz Erwan, Ustaz Jumali boleh nanya Ustaz nggak apa-apa. Kalau ada yang mau paham boleh nanya. Lanjut, Guru. Iya. Oke. Oke. Ini Ustaz, Lanjut. betul sekali debatnya dalam sana benar-benar. Ya, sebenarnya ini kalau kita baca di dalam apa mencerdaskan cara memahami ibarat. Di barat sana. Hmm. Berarti kalau gitu ulama-ulama sekarang kalau mengarang kita boleh mengkritik banyak lagi. Boleh, cuma nggak ada yang mengkritik Ustaz. Karena kualitas kita menurun di segi kedalaman bahasa Arab. Benar. Debat dia di alasan dia diletak alasan kembali ke dahu akhirnya. Kembali ke dahu.
Kadang-kadang orang sekarang jarang di Hasyiah, mestinya ada yang memberikan Hasyiah, taklik lagi. Ya. Nah, Hmm. tapi nggak tahu, mungkin ada di fakultas-fakultas Ustaz, kita jarang baca karya Okey, modern. fakultas tu banyak Ustaz lah. Okey, lanjut Ustaz. Ya. Qaulu khamsatu asya'a kata Fathul Qorib, syaratnya itu ada 5 perkara. Ya asyurutu as-sabiqatu. Bermula dia 5 perkara itu syarat yang telah terdahulu. Itulah yang telah ada. Islam, merdeka, milik sempurna, ikut nisab, haul. Ah. Lakin akan tapi ada istidraknya, mungkin ada apa masalah ni. Bi isqatis saumi dengan menggugurkan saum. Nah, jangan nanti ada yang terfaham masuk yang dahulu tu masuk sekali saum. Tak, saum ini terkeluar. Wa qaluhu al-islamu ilah. Bermula katanya Fathul Qorib, al-Islam hingga akhir itu segala yang dikecualikannya lagi yang dimaklumkan daripada barang yang telah dahulu yang barang. Itu Muhtarazatu segala ini yang mubtada. alright. Muhtarazatu mubtada, maklumatun khabarnya. Bermula katanya Fathul Qorib al-Islam ila akhir itu bermula muhtarazatnya yang 5 ya. Nah, Itu maklum daripada barang yang telah terdahulu yang barang. Ini apa maksudnya penjelasannya? muhtarazat kan Yang, selalu di, yang dikeluarkan muhtarazat. Syarat wajib zakat Islam, berarti keluar dengan Islam kan gitu. okey okey. Fahturida Ah, bil Islam al kafir ah, misalkan kan? okey. Dia Okey, kan. lawannya itu berarti dah maklum sebelum tu Ustaz eh? Nah, Okey. Qauluhu wal haulu. Ah. Walau zala malikuhu fi asna'il hauli milku an atau nisabi mulku. au ba'dihi bi bai'in aw ghairihi in qata'a al haulu in qata'a al haulu. Bermula kata Fathul Qorib, syarat yang kelima adalah cukup haul 1 tahun. Tafriq ya. Maka jikalau ini tafsirnya, maka jikalau hilang oleh kepemilikannya seseorang, kapan hilang? Pada pertengah tahun. Dari mana hilang? Hilang daripada nisab atau daripada sebahagiannya nisab. Sebab apa hilang? Sebab dia menjual atau selainnya menjual. Jawabnya, terputuslah haul. Sekarang, okey, dengar salah. Ya, dengar. Setahun haul. Sekarang dia ada satu barang, dia ada satu emas. Dalam masa setahun itu, belum sampai setahun, dia sudah jual kepada orang lain. Maka Hmm. pokoknya ataupun hilang kan gitu emasnya itu hilang contoh. Dalam pada setengah tahun tu daripada nisab datang sebagai nisab. Ataupun uh, ini dalam nisab macam mana? Jangan susah-susah, Ustaz. Syarat emas perak wajib zakat harus nisabnya setahun itu penuh. Dari pertama zakat ini, Ustaz. Zakat emas berapa? 80 gram ya. Kita beli emas 80 gram sekarang. Ini udah kita catat tanggalnya, Ustaz. Sampai tahun depan tetap 80 gram misal. Nggak boleh kurang-kurang dalam perjalanan. Nah, itu namanya setahun. Nisab itu harus sampai dalam setahun. Nggak ada yang kurang. Kalau kita sekarang beli emas 80 gram. Buat kita simpan nih, Ustaz. Ya kan? 2 bulan, kita jual 5 gram. Tinggal 75 gram. Itu awal tahunnya udah hilang. Nggak dihitung lagi. Begitu cukup 80 gram baru mulai tanggal 1 lagi. Setahun kemudian kalau utuh baru zakat. Maka jikalau hilanglah oleh miliknya seorang pada pertengahan tahun dari nisab. Kita beli awal 80 gram, 6 bulan kemudian kita jual 2 gram. Pada pertengahan tahun dari nisab,
atau sebahagiannya nisab. Dengan dijual atau lainnya jual, terserah ya. Jadi batal, potonglah tahun. Artinya kalau emas dan perak itu disyaratkan dalam setahun itu dia sampai nisab terus. Jangan ada kurang. Nah itu Ustaz. Oke, sekarang dia mau cerita sekarang dalam setahun itu bagaimana keadaan Ustaz? Iya. Dalam setahun itu nisabnya hilang. Maka untuk dalam setahun itu nisab dia hilang. Ah, ataupun bukan hilang nisabnya, bukannya hilang semua 20, tapi hilang setengah daripada 80 Ustaz. Ya, berkurang sedikit. Maka perkiraan tahunnya itu udah terbatal untuk tahun ni untuk Batal. sekarang ni sudah terbatal. Ya. Maka kalau ada bisyara'in awairi, maka jikalau kembali ianya Nisab. nisab Ustaz, Hmm. dengan cara dia membeli atau lain yang membeli. Contoh dia jumpa, contohnya hilang tadi jumpa balik, ataupun dia membeli kembali emas tadi yang sudah dijual. Istanafa al-haulu. Nescaya mula kembali oleh haul. Kenapa mula kembali? Kaya sambung. Li'inqita'in, kerana terputus dengan sebab hilang kepemilikannya. Sekarang dia mau cerita tentang perkiraan tahun bagaimana Ustaz. Sekarang tahun ni tak apalah cukup setahun, tapi ada penyebab tahun itu terhilang. Ada penyebab tahun itu tidak cukup setahun. Di antaranya sebab itulah nisabnya itu, penyebab daripada nisabnya itu yang dah cukup hilang kepemilikan. Maka tahun ini batal, untuk tahun ni batal, kira setahunnya tunggu barang itu sampai dekat dia kembali, maka akan mula 1 tahun kembali Ustaz. Ya, kalau hilang nggak masuk Ustaz. Tadi dengan dijual atau dihibah atau diberikan. Kalau hilang masih milik kita. Barang kita hilang hilang, tadi itu nggak hilang pemilikan. Kalau ketemu yang hilang tadi, hilang 2 gram, ketemu lagi itu menyambung tahun awal, nggak hilang nisabnya. Oke. Paham Ustaz kan? Ya. Maksudnya bukan hilang, kena hilang tu masih pemilikan kita Ustaz. Masih milik kita, cuma nggak ketahuan di mana. Pokoknya kita ada zakat, aku malah bayar zakat, berarti aku jual aja zakat aku dulu, nanti aku beli kembali Ustaz. Artinya kalau orang mau lari dari zakat emas mudah ya. Begitu mau nyampe, misalkan di penjahat nih, Allah kan maha tahu niat kita. Seminggu lagi mau nyampe setahun, udah dikurangin dari nisabnya, udah batal tahunnya kan. Begitu kembali nisab, baru hitung dari awal lagi. Ya. Ustaz, tapi hanya untuk bab ini saja Ustaz, untuk bab asman saja Ustaz. Kayaknya kalau dagang kan nanti khilaf banget kan. Ada yang mensyaratkan dari awal dagang sampai akhir harus sampai nisab. Ada yang mensyaratkan di tengah-tengah hilang nisab nggak apa-apa. Yang penting akhir tahun sampai nisab, kan gitu? Di dagang. Tapi kalau emas, untuk masyiah nggak berlaku Ustaz, masyiah. kalau masyiah, Ha, makanya nanti ya. Okey, baik. belum dibahas. Maksud Ustaz begini, kita beli kambing 10 ekor. 10 dan ekor. cukup. Dari tanggal 1. Begitu setahun udah 40 ekor. Apa langsung wajib zakat? Apa enggak kan? Kayaknya disyaratkan dari awal 40 ekor Ustaz. Maknanya kalau kita cukup 40 ekor, hampir seminggu lagi keluar zakat, kita jual. Berarti adakah ada boleh kita lari daripada haul? Begini maksudnya, masalah lari itu bebas. Maksudnya begini, kita punya kambing 30 ekor. 6 bulan kita pelihara, udah jadi 40 ekor. Ya. Di 6 bulan itu kayaknya baru hitung tanggal 1. Setahun kemudian, kalau masih 40 ekor baru zakat. Jadi 6 bulan nggak dihitung dulu. Saya memperkirakannya seperti itu. Baru kelihatan adil. Jangan langsung. Kita di tanggal 1 punya kambing 25 ekor. Setahun kita pelihara. Ya kan? Setahun kita pelihara. Di 2 bulan terakhir, di 10 bulan, baru dia beranak jadi 40 ekor. Apa langsung wajib zakat?
apa kita hitung di bulan ke-10 baru tanggal 1-nya pas 40 ekor. Baru setahun ke depan kalau masih sampai nisab baru 1 ekor. Itu nanti kita lihat jelasnya. Kalau Nanti kita emas lihat ini jelas juga. disyaratkan Ustaz. Contohnya begini Ustaz. Kita nabung emas ya. Nabung sehari segram, sehari segram, sehari segram. Terang nggak suara saya? Tenang. Ini hujan, tambah tak tambah. Kita nabung emas Ustaz. Sehari segram, sehari segram. Ya kan? Udah Ya, 10 bulan kita tabung. Pas bulan ke-10 baru 80 gram. ya. Nah, dari situlah kita hitung tanggal 1 kita memiliki nisab. Sampai setahun ke depan, kalau masih utuh nisabnya, bahkan lebih baru kita bayar zakat. Bukan dari awal menabung kan gitu? Oh, banyak gitu saya. Oh, saya pikir kan dari awal Nah, menabung kan. belum ada nisabnya. Nah, begitu juga uang, Ustaz. Kalau misalkan ulama sekarang uang mewajibkan zakat. Misalkan uang mewajibkan zakat kan? Karena sama Ya, dengan emas dan perak. Berarti kita hitung pertama ketika tabungan kita sudah sampai nisab. Nah, disitulah mulai tanggal 1. oke, 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 oke. Nah, Mas, oke, mana paham tuh dah. Mana yang kita paham namanya itulah, ya kan? Kita pikir udah lahir itu tahun dah cukup 40. Contoh, satu minggu lagi udah cukup 40, Ustaz. ya, Adakah zakat belum lagi? Itu baru permulaan dia, Ustaz. ya, itu baru permulaan. Kalau Oke, enggak oke. adil, Ustaz kan? Kalau itu tadi, Ustaz. Nah, itu berarti kan dari awal tahun enggak ada nisab. Nyampe nisab Nah, akhir tahun, bukan dalam setahun, enggak? Artinya baru wajib zakat, nisab itu berlalu setahun, harus nisab. ya, Nisab ya. itu berlalu setahun. Dari tanggal 1 sampai dari bulan 1 sampai bulan 12 tetap nisabnya enggak berkurang-kurang. Itulah yang wajib zakat. Tapi ini harus kita ulang-ulang beberapa kali Ustaz. Itu bayangan saya seperti itu. Nanti ke depan tuh ada, Ustaz. Mm-mm. Oke, ada nanti. Haulnya itu apa? Hmm. Oke, Ustaz, lanjut, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auduhu malikun jadidun. Maka ah, kembalinya nisab, bermula kembalinya nisab itu pemilikan yang baru. Nisab itu dikira ketika ada barang itu sudah kita beli kembali tadi. Ah, hmm. maka itu baru kira haul kita, Ustaz. Hmm. Mana soalnya haul ini dia mengikut nisab, Ustaz. Kalau untuk bahan kita faham sini, Ustaz. Ya. Jadi dalam setahun itu harus cukup nisab terus, nggak boleh kurang-kurang. Ya. Soalnya dia mengikut haul, haul ni dia mengikut nisab. Fala buddalahu min haulin, maka mesti daripada haul. Wa min dalika ma lau ba'a naqdan, dan daripada demikian kefahaman, Ustaz. Demikian harus ini fala budalahu maka tidak boleh tidak lahu baginya milkun jadi. Baginya milik Ya. baru tadi daripada tahun. Hmm. Kita punya emas 80 gram, udah kita jual 20 gram, batal whole-nya. Begitu kita beli 20 gram lagi, udah ngumpul lagi 80 gram, baru mulai tahun baru, karena milik baru. Baru. Wa min dzalika. Sebahagian dari demikian yang perlu dihitung tahun baru. Nah ini, Ya. Malau ba'a naqdan, barang jikalau membeli yang seorang akan uang, mas perak, dengan uang. Ha. Dengan syaratnya. Jadi ada orang dia beli uang dengan uang, dia ada syarat dia supaya tidak menjadi ribawi, Ustaz. ya, Ha. Kama yaf'alu soya rifatu. Yang barang membuat ianya barang akan sirafah. enggak ini saya rifah orang, sebagaimana mah yang memperbuat oleh rifah oleh tukang jual emas perak. Oh, Bangkir ini, apa namanya? Kalau sekarang money changer, apa namanya? ya, mana changer. Hmm. Beli uang dengan uang. Istanafa al-haulu. Dan saya dimula kembali oleh haulnya Setiap kali mengganti ya. setiap kali mengganti ia. Ini Hmm. macam mana ni?
Jadi ini tukang jual emas dengan emas kah? Dia punya Ya, emas sekilo, Ustaz. Ditukar lagi. Mulai dari tahun baru. Ya kah? ya, Begitu dia memiliki, udah dihitung tanggal 1. Mulai awal tahun. Sebulan kemudian dia jual lagi. Batal lagi tahunnya. Karena ganti nah, barang. Hitung lagi dari ya. awal. Gitu terus kan. Kalau lewat setahun baru dia jual lagi, baru kena zakat. Sebagaimana mah yang membuat oleh tukang tukar-tukar emas dan perak. Indonesia bermulalah oleh tahun setiap kali mengganti ia. Jadi orang yang menjual messenger itu Ustaz, dia tak wajib zakat itu orang yang Ustaz lah. Kelihatannya, Karena dia itu akan sering jual jual doang Ustaz lah. ya itu tukar namanya. Bukan jual beli. Jual beli apa-apa itu. Tapi tetap jual beli namanya. Buy and sell. Katanya. Saling berjual badalah ni Ustaz, saling berjual beli ya. Mengganti. Berarti nggak disebut jual, Ustaz. Dia menukar ya. Nah, Setiap kali menukar ya. Emasnya dengan emas yang lain dengan syarat tertentu. tukar wang. Mulailah tahun. Tapi itu nggak masuk zakat sejarah. Ya? Nah, Ustaz lah, sejarah ya Ustaz lah, itu lah. Enggak. Ini kalau tukar duit kayaknya bukan dagang duit namanya. Duit nggak boleh jadi barang dagangan kan. Duit kan alat bayar. Ya, betul lah Ustaz lah. Saya kurang paham ini. Sudah habis lagi Ustaz, nanti ada mungkin ada banyak lagi Ustaz lah. Ya. Pak B. Okey. Walidzalika, dan oleh kena demikian. Contoh untuk Soya Rifah ini. Orang yang money changer. Berkata oleh Ibnu Sarih Suraij. Surais dengan dengan membeli Ustaz lah. Basyiris saya rifata. Ah, Basyir nih fi'il amar. khob, khobar olehmu Beri kabar gembira olehmu. akan Soya Rifah. Maksudnya dengan bahawa tidak payah zakat di atas mereka itu. Itu kata surat. Beritahu dekat orang-orang yang messenger itu, mereka ini tidak perlu keluar zakat. Akan tetapi, lakin idza fa'ala zalika biqasdil firari. Akan tetapi jika berbuat ianya soya rifa akan demikian. Itulah berjual beli wang duit itu dengan qasad firar. Firar ni Lari. ah, Lari. lari Ustaz. Ya. Berniat untuk melari daripada zakat. Dari minat zakat, daripada zakat saja. Kuriha dimakruhkan. Kenapa makruh lari dari zakat ini? Li'annahu firarun min qurbatin. Kena bawa firar, kena bawa semua demikian hal dan sya'an itu lari daripada ketaatan Ustaz. Ya. Bi khilafi ma idza atlaqa. Dengan sebalik barang apabila mengitlak ya, berarti sisi rafah ni dia tak niat untuk lari apa pun. Pokoknya dia jual je. Dia tak niat untuk melari daripada zakat. Atau ada ianya Jual. jual itu kena keperluan sahaja. Memang ada hajat untuk dijual itu. Tak jual orang tidak ada boleh berurusan. Atau kerana hajat dan kerana lari. Dia urusan transaksinya itu kena hajat dan kena lari daripada zakat. Itu niatnya. Maka tidak dimakruhkan. Itu. Jadi orang yang money changer ini makruh kalau niat untuk lari daripada zakat. Kalau dia tidak niat apa-apa, maka tak makruh. Kalau dia gabungkan niat untuk lari dan untuk keperluan, maka tak makruh, dan untuk keperluan saja tak makruh juga. Ini nggak adil Ustaz. Kalau dalam kitab tasawuf ini haram nih lari dari zakat. Kita Betul udah kan? punya Niat lagi kambing. ya. Kambing kita Niat, niat. selalu 39 ekor. Itu mau nyampe 40 ekor, potong 1. Begitu mau akhir tahun selalu potong lari kan. Itu bahaya Ustaz. Kalau dalam kitab Ar-Ruh itu bisa jadi nyala api di kuburan. Betul kan? Kita Niat, dari awal niatnya tahun Ustaz kan? kambing 40 ekor Ustaz. Dari awal tahun kambing Ya. 40 ekor. Begitu udah Ah, akhir tahun, seminggu sebelum jatah zakat, potong 1 ekor. Makan-makan ya. ya. Niat dalam hati lari dari zakat. Itu bisa jadi nyala api di kuburan. Azab kubur, penyebab azab kubur salah satunya lari dari zakat. Tapi di sini makruh. Ya Ustaz. Lari daripada kurbah lagi. Tak tahan. Iya.
Fa in qila yuskalu alama idza kana li hajatin wal firari bima idza ittakhadha dabbatun saghiratun li zinatin wa hajatin fa innahu yukrahu. Maka jika ditanyakan orang, dimuskilkan di atas barang, apa ditanya orang? Dimuskilkan di atas barang apabila ada ia barang itu kerana hajat dan kerana lari. Dengan apa dimuskil? Dengan barang apabila uttukhidha, apa dijadikan barang akan dhabbah ni. Dhabbah ini gini Ustaz, semacam cerek ya. Cerek, ada tutup cerek kan Ustaz? Ya, Tutup cerek itu kan ada gagangnya. Itu dhabbah bisa disebut ya. gagang. Atau gagang panci kan, kecil. Hmm. Atau gagang gelas kecil. Atau tutup gelas, kita tambah gagangnya dikit dhabbah. Dimuskilkan dengan ma bila membuat ia akan dhabbah yang kecil untuk hiasan dan untuk hajat. Maka sesungguhnya membuat dhabbah itu dimakruhkan akan dia. Sekarang kita menjual ya, menjual nisab tadi kan, tukang emas tadi kan. Karena hajat, Ya. karena lari kan nggak makro, tapi ada yang makro. Pas Nah, akhir tahun, mau nyampe nisab nih. Tiba-tiba kita kurangi dikit untuk bikin hiasan. Kita kurangi nah, 1 gram doang. Sehingga 1 gram kurang dari nisab. Ya kan? nah. Walaupun ada hajat atau untuk hiasan tadi. Bikin cincin dikit. Nah, tetap makro. Kalau lari dengan alasan seperti ini makro. Oh, Jadi, itulah dimuskilkan Ustaz. Macam mana? Ini boleh juga Ustaz, eh? ah, Dijawabkan bi anna dhambata fiha ittikhadun faqawiyul man'i. Mak dengan hmm, bahawa sesungguhnya meletakkan emas sedikit itu hmm. padanya Dengan buah sungguhnya dobah, itu ah, padanya dobah itu ada membuat, bukan menghilangkan. Nggak hilang ah, miliknya, cuma dipindahkan aja. ya, Dijawabkan dengan buah sungguh dobah, kita bikin semacam gigi lah, oke lah, gigi emas misalnya. ya, Dengan buah sungguh dobah, padanya dobah itu ada ittikhas, ada membuat, maka kuatlah hmm, oleh larangan. Karena milik nggak hilang. hmm, Dari nisabnya kita ambil dikit kan, itu bikin apa ya, gitu. ya, Dengan sebalik menghilangkan milik. Fa inna fiha, maka bahwa sungguh dalamnya menghilangkan milik, tarkut itikad, itu meninggalkan itikad. Itikad itu menjadikan macam merubah, ah, kita alih fungsikan. Kalau tadi uang emas yang wajib zakat untuk penukaran, sekarang kita kurangi 1 koin, kita bikin cincin misalnya. hmm, Jadi hiasan kan nggak wajib zakat. ya, Yang pokok juga nggak wajib zakat karena nisabnya kurang dikit. Nah ini lari ya. seperti ini makro, nggak haram juga. Oke, 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 oke. Paham saya? Hmm, Lari dah. berat juga ini. Lanjut Ustaz sikit ya. Hmm. Wa yustathna min istiratil hauli al-ma'dani ma'dani warikazi fatajibu zakatu fihima fil hali kama sayati. Dan dikecualikan daripada syarat, dikecualikan akan yang demikian, dan Ya, dikecualikan daripada syarat haul akan apa? Salah? ya, Akan barang makden ni barang temuan salah? barang tambang. Barang tambang dan barang temuan. Ya, Harta karun salah? rikat harta karun kalau maden tambang emas Ustaz. Setiap kali Ah, panen langsung zakat. okey. Jadi untuk berarti kalau tambang emas ini kita asal ambil panen salah? Setiap Asal ambil panen zakat. potong 2,5%. Kalau harta karun asal jumpa ambil 10%. 10%. Jadi Ustaz, apa beza makdin dengan ghairu mafrubin tadi? Kayu Mas Ruben itu emas sudah jadi, cuma bukan nggak bentuk uang kalau macam. Kalau maden memang dari tanah Ustaz. Ini usaha untuk mencari emas dalam tanah. Maden, tambang emas. Kan beda. Ah, Kalau ah, gairu madrub ah, bukan emas dalam tambang, emas di luar. Sudah jadi di pasar.
emas di luar tapi walaupun belum dibuat batang-batang ataupun belum dibuat wang itu Ustaz. Ya, kalau tambang memang langsung hasil tambang, sedang proses kan. Oh, tambang emas itu Ustaz nah. Kita ke apa namanya ke sungai di Aceh itu kan ada itu orang yang cari-cari emas. Ya. Pas sehari kita cari, Masya Allah dapat 80 gram Ustaz, langsung potong zakat. Ya. Langsung zakat nah. Tapi kalau kita ambil dah ambil lama nak kita dah ambil berarti Ustaz bila dah kita potong zakat kita ambil simpan di rumah nanti kena zakat juga Ustaz nah. Ini maksudnya kalau pas panen langsung nyampe nisab. Kalau nggak nyampe nisab nggak wajib juga. Nisab tetap disyaratkan, yang nggak disyaratkan tahun. Oke oke oke. Kalau dapat emas cuma 2 gram ya nggak wajib zakat Ustaz. Hmm. Kita bikin tambang emas sekali panen 2 gram nggak wajib. Ini begitu Wajib. panen langsung 80 gram. Langsung nggak nunggu setahun, langsung zakat. Nah, itu. Alah, 108 gram Ustaz. Contoh kita simpan di rumah, nanti contoh bila kita zakat kan ada lebih banyak lagi Ustaz kan? Ya. Pas Lebih banyak tahun lagi depan kalau wajib lebih. lagi. Itu baru disyaratkan tahun. Itu barulah untuk syarat tahun Ustaz kan? Ya, ini ketika panen pertama. Panen pertama Ah, 80 gram. 100 ah, gram bayar zakat. Taruhlah ah. di rumah setahun kemudian zakat lagi. Zakat itu Itu namanya gaya rumah dulu, bukan ma'den lagi namanya. ah. Oke 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 oke. Oke. Sikit Ustaz itu. Titik di satu alinea lagi. Oke. Qaulu wa sayati bayanu dzalika. Kata Fathul Qorib lagi adalah keterangan demikian artinya yang telah disebutkan daripada nisab dan haul. Nanti ada keterangan tentang haul dan nisab ni Ustaz Ya, untuk emas perak ni. Walam yazkur dalika dan tidak menyebut ianya Fathul Qorib akan demikian uh, dalam masyah dalam apa demikian apa demikian sayati bayani dalika Ustaz ya. dalam masyah. Kenapa? Kerana bersandar di atas pengetahuannya demikian daripada barang yang lagi akan datang ya barang. Karena ini pun macam tadi lah huraian yang sama juga tadi. Karena ada penerangan depan nanti. Fafihi hazfu mil awali. Maka sabit padanya Ucapan. apa kan? Ucapan wasayati bayanu zalik. Kata Sabit siati padanya qauluhu wasayati ya. itu buang daripada yang pertama. Kenapa? Kerana penunjukan yang kedua. Hmm. Dibuang untuk ibarat sayati pada masyah kerana ada sayati untuk bab inilah Ustaz kan? Ya, Untuk bab asman ini. Kerana di atasnya. Wa in kana sekalipun adalah yang ghalib yang lebih kebiasaan itu buang daripada yang kedua kerana dialah yang pertama di atasnya yang kedua. yang kedua. Hmm. Walaupun yang kebiasaannya sepatutnya kita buang yang kedua, kita adakan yang pertama. Kenapa? Yang pertama itu nanti kedua itu tak perlu lagi kita ulang gitu sana. Yang pertama kan duluan kan, maksudnya yang pertama Ya, mewakili yang kedua, ini yang kedua mewakili yang pertama kan ada aneh. Nah, ya. Akan tapi mula makna haul itu tidak datang ianya makna haul pada kalamnya. syareh. Syarah akan tetapi dikatakan datang ianya makna haul pada kesimpulan pada urut sejarah itu Ustaz. Ya. Jadi haul nanti penjelasan yang lebih terperinci haul kita lihat pada bab urut sejarah. Okey. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masya Allah. Ustaz Dainul baru datang Ustaz. Saya udah selesai Ustaz. Masya Allah.